warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan membahas tentang salah satu metode pembelajaran Al-Qur'an, yaitu metode qiraati. Apa sih metode qiraati itu? Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu atau pernah dengar apa itu metode qiraati. Nah, metode itu sendiri berarti suatu cara atau prosedur yang terstruktur atau sistematis untuk memudahkan kita dalam mencapai suatu tujuan. Nah, metode qiraati ini cara atau prosedur yang telah disusun secara struktur dan sistematis untuk memudahkan kita dalam belajar membaca Al-Qur'an. Nah, metode ini terfokus pada kefasihan membaca, ketepatan makhraj, dan tajwid sejak awal. Latar belakang metode ini diciptakan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1986 di Semarang. Metode ini berawal dari keprihatinan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi atas lemahnya bacaan Al-Qur'an yang benar pada saat itu. Selanjutnya, karakteristik atau ciri khas metode qiraati. Yang pertama, pendekatannya fleksibel, yaitu berbasis individual dan klasikal. Biasanya pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode qiraati itu dimulai dengan klasikal, yaitu membaca bersama-sama. Biasanya di depan kelas itu ada papan peraga. Nah, anak-anak membaca melihat dari papan peraga yang ada di depan. Lalu yang kedua, fokus utama dalam metode qiraati sangat menekankan kelancaran, kebenaran bacaan, dan tajwid yang tepat. Anak dianggap lancar dan bisa pindah ke halaman selanjutnya jika bacaan anak sudah benar, panjang pendeknya, harokatnya, hurufnya, tajwidnya. Lalu yang paling penting, anak itu tidak baca terputus-putus, tidak ragu. Jadi di mana anak itu dianggap sudah lancar kalau dia itu tidak nebak-nebak, memang sudah yakin itu benar gitu. Bukan yang putus-putus sambil mikir. Nah, selanjutnya, yang ketiga, progres bertahap. Dalam metode qiraati ini terdapat beberapa tingkatan atau jilid ya. Nah, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Untuk naik dari jilid 1 ke jilid kedua, itu anak harus diuji oleh guru lain yang bukan guru kelasnya. Memang guru penguji. Yang terakhir, latihan intensif. Yaitu metode qiraati ini mengandalkan pengulangan. Jadi dibacakan setiap hari, mengulang halaman yang sama, papan peraga halaman yang sama, diulang-ulang terus sampai si anak ini benar-benar terbiasa membaca bacaan Al-Qur'an. Penerapan metode qiraati dalam pembelajaran. Lingkup penerapan metode qiraati ini cocok digunakan dimanapun, di TPQ, madrasah, TK, SD, atau SMP, SMA, bahkan di rumah. Selanjutnya, kualifikasi pengajar. Guru atau ustadz yang mengajarkan Al-Qur'an menggunakan metode qiraati ini harus sudah berlisensi atau telah mengikuti pelatihan khusus. Nah, untuk mendapatkan lisensi ini, guru harus mengikuti pelatihan lalu tes kelayakan, biasanya diadakan di qiraati center. Lalu selanjutnya, sistem evaluasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk naik ke tahap berikutnya, ke jilid berikutnya itu ada kenaikan jilid atau evaluasi. Terus selanjutnya, target usia. Metode qiraati ini cocok untuk anak-anak hingga dewasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode qiraati ini terdiri dari beberapa jilid, yaitu jilid yang pertama di dalamnya mengajarkan pengenalan huruf hijaiyah dalam bentuk tunggal maupun sambung. Jadi anak itu belajar, oh huruf ini tuh bentuknya seperti ini, kalau disambung bentuknya seperti ini, dan harokat-harokat dasar fathah, kasroh, dhammah. Lalu naik ke jilid 2, anak mulai belajar mat, yaitu panjang pendek, dan harokat tanwin juga sukun. Selanjutnya dalam jilid ketiga dan keempat, anak mulai
diajarkan cara membaca bacaan tajwid tanpa dikenalkan teorinya. Jadi anak hanya belajar cara membacanya. Bedanya di dalam jilid 4 itu anak sudah mulai banyak dilatih membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah lengkap dan sudah dikenalkan tanda waqaf dan bagaimana jika waqaf. Setelah menyelesaikan jilid keempat, anak akan mulai dilatih membaca Al-Quran, khususnya juz 27. Jika anak sudah dianggap lancar dalam membaca juz 27, anak memasuki jilid gharib, yaitu mempelajari ayat-ayat unik, bacaan-bacaan unik yang ada di dalam Al-Quran agar saat nanti anak dilepas membaca Al-Quran, itu anak tidak keliru dalam membacanya. Lalu jilid yang terakhir, jilid tajwid, yaitu anak mempelajari teori-teori tajwid dan cara membacanya. Di sini anak harus menghafal seluruh isi buku, tentunya dengan cara yang praktis dan mudah diingat. Dalam setiap metode pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode qiraati ini yang pertama, fasih sejak dini, mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran dengan benar dari awal pembelajaran. Sudah dididik atau diajarkan untuk tepat dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, fokus praktik. Metode qiraati ini mengedepankan praktek, bukan hanya teori. Yang ketiga, sistematis. Metode qiraati ini bertahap, terstruktur, dan mudah diikuti. Yang terakhir, metode qiraati sudah terbukti efektif. Metode ini sangat terkenal, telah meluluskan atau telah menghasilkan banyak sekali siswa atau peserta didik yang berhasil membaca Al-Quran. Sedangkan kekurangannya, metode qiraati ini memiliki potensi membosankan karena kurang menarik ya, mengulang-ulang hal yang sama. Jujur, saya sebagai guru yang mengajar metode qiraati di sekolah juga merasa bosan. Masuk ke kelas, membaca paragraf, mengulang-ulang, lalu individual, anak baca ke depan satu persatu, terus begitu. Harusnya ini sebenarnya kesadaran guru aja ya, guru membuat lebih kreatif gitu, entah mengadakan apa, bagaimana agar metode ini bisa dapat lebih menarik. Selanjutnya kekurangannya yaitu bergantung kepada guru. Maka dari itu guru qiraat itu sangat ditekankan telah mengikuti pelatihan gitu, sudah berlisensi, karena metode ini sangat bergantung kepada guru kesuksesannya atau keberhasilannya. Walaupun pastinya ada juga faktor-faktor dari murid. Beginilah contoh pembelajarannya. Sebelum kita mulai, ayo baca ta'awudz kayak biasa. Ayo. Bismillah. Ta'awudz dong, dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir Sebentar, Bu saya contohin ya. Pas ngucapin huruf A itu dibuka mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok, dibuka mulutnya ngajinya. Jangan kecil-kecil. Yang yuk, mulai. Bismillah. Ta'awudz. A. Buka yang gede mulutnya. A. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. yang bacanya yang cepat. Aba. Aba. Ya, bagus. Aa. Bagus. Baba. Ya. Aba. Ba'a. Aba. Ba'a. Aba. Ababa. Bagus. Aba'a. Ba'aba. Oke. Lanjut halaman setelahnya. Abata. Ini dulu. A. Aba. A. Ba. Ta. Jangan dipanjangin. A. Bata. Tata. Bata. Kebalik. Taba.
ta'a, Oke. ata, bata, tata, abata, bata'a, bataba, ta'aba, ba'ata. Kesimpulannya, dilihat dari keadaan yang berlangsung saat ini, yaitu di mana metode qiraati masih sangat banyak terpakai oleh masyarakat sekitar, membuktikan bahwa metode qiraati merupakan metode yang efektif dalam pembelajaran Al-Quran. Karena metode qiraati ini mengajarkan untuk membaca Al-Quran dengan fasih sejak awal pembelajaran, dan metode qiraati ini relevan dan bisa mengikuti perkembangan. Apalagi apabila guru mengajarkan metode qiraati ini dengan cara yang lebih kreatif agar anak tidak merasa bosan. Sekian dari saya, Zainab Azhar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.